Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidia Silistiani dengan NIM 501200516. Saya dari kelas 4F Ekonomi Syariah dengan tugas perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview dari artikel yang telah saya cari di Science Direct. Nah, artikel itu berjumlah 50. Yang pertama, baiklah, tanpa mengulur waktu, saya masuk ke review yang pertama. Yang pertama itu review dari Start for Life, Testing Consequence of Unemployment and Informal Self-Employment and Empirical Evidence from Indonesia. Nah, di sini itu yang dapat saya tangkap dari artikel ini menjelaskan mengenai konsekuensi jangka panjang dari pengangguran dan wirausaha informal, bukti empiris dari Indonesia. Nah, abstraknya itu ada di sini, dari start isu sampai ke are less productive. Lalu, kalau dari referensinya itu ditulis oleh saudari Priti Jaratya Dia S. Anggita CM Kusuma, Anggita, CM Saksena Sweta, dan teman-temannya yang lain. Lalu, disusun, maksudnya itu temanya ini, berjudul yang saya blog ini, lalu diterbitkan oleh penerbit Economic Analysis and Policy dengan volume 70 dan halaman 206 sampai 219 dengan link yang tertera di sini. Yang masuk yang kedua itu the local economy and re-election of incumbent district leaders in Indonesia. Nah, kalau dari artikel tersebut, yang nomor 2 ini menjelaskan mengenai ekonomi lokal dan pemilihan kembali kepala daerah petahana di Indonesia. Dan ini abstraknya. Nggak bisa ke bawah. Lalu referensinya itu dari penulis, lalu tahun terbit, judul, penerbitnya sendiri, volumenya, halaman, serta linknya. Lalu yang ketiga itu the stigma paradox perspection of quality of life in people with epilepsy among themselves, the family, and the general population in Indonesia urban areas. Nah, ini abstraknya itu dari objektif sampai ke question. Nah, dari buku ini, itu dari artikel ini dapat dijelaskan mengenai perspektif kualitas hidup pada penderita epilepsi di antara mereka sendiri, keluarga dan masyarakat umum di perkotaan di Indonesia. Lalu referensinya ini dapat kita lihat sendiri dari penulisnya, tahun terbitnya, judul, lalu penerbitnya itu sendiri, volume artikelnya, halamannya, serta linknya. Lalu yang keempat itu situating the shadow truck financial sector development in Indonesia, some empirical result. Nah, ini sendiri itu dari abstraknya sendiri ya, sampai ke bawah. Kalau buku ini menjelaskan mengenai mitigasi bayangan ekonomi melalui pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Dengan referensinya itu ini. Tulisnya dari penulis, tahunnya, judulnya, penerbit, volume, sampai ke linknya. Lalu kalau yang kelima itu menjelaskan mengenai perkiraan pengangguran berdasarkan Google Trends membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih baik. Investigasi berdasarkan Spanyol dan Portugal. Ini referensinya ya. Lalu yang ke-6. Kalau yang ke-6 itu dengan judul Marine Conversion Beyond MPAS Towards of Recognition of Other Effective
Area-Based Conversion Measures of Indonesia. Nah, kalau ini tuh mengenai konferensi laut di luar KKP menuju pengakuan tindakan konservasi berbasis kawasan OECM efektif lainnya di Indonesia. Ini tuh menjelaskan mengenai yang tadi saya sebutkan. Lalu referensinya itu dari Saudari Esti Davari, Abu MP, Aduri DS, dan teman-temannya pada tahun 2020 itu diterbitkan artikel tersebut dengan temanya yang ini, dan diterbitkan oleh penerbit Marin Polisi dengan volume 137 halaman yang ini up to 100.939 dengan linknya ini. Oke, yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini non-linearity in the effect of financial development and financial structure on unemployment. Nah, kalau yang 7 ini menjelaskan mengenai non-linear dalam pengaruh pembangunan keuangan dan struktur keuangan terhadap pengangguran. Dengan abstrak yang sudah kita dapat lihat itu di atas referensi. Kalau referensinya itu yang saya blok ya. Lalu lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini mengenai finansial inklusi ekonomi yang naik dan poverty alleviation evidence from strength in Indonesia. Yang ini abstraknya bawah, lalu referensinya ini dari Erlando, dari penulis sampai ke link yang dapat kita lihat dalam mengambil artikel ini. Kalau yang ke-9 itu mengenai menjelajahi kegagalan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka JAS. JAS Framework. Abstraknya, ini referensinya dari Sumarno TB, Sihotang P, Prawiratsma Jawe, dan teman-temannya itu. Pada tahun 2022 diterbitkannya dengan judulnya Exploring Indonesia Energy Policy Filters Track the JAS Framework. Dengan penerbitnya Energi Polisi pada volume 164 dan halaman yang ini, dan linknya ini. Yang ke-10, kalau 10 itu mengenai restorasi terumbu karang di Indonesia. Tinjauannya itu kebijakan dan proyek. Ini abstraknya, lalu dan ini referensinya. Kalau yang ke-11 itu mengenai, dapat kita lihat ya, judulnya itu The Effect of Economic Variables on Natural Disasters and the Impact of Disasters on Economic Variables. Nah, kalau yang ke-11 itu mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap bencana alam dan dampak bencana terhadap variabel ekonomi. Dengan referensinya itu sendiri, Tasri E.S, Karimika, Muslim E dengan diterbitkan pada tahun 2022 dengan judulnya yang ini. Dan penerbitnya Helion pada volume 8 dan itu linknya. Kalau yang ke-12 itu identifikasi geodiversity dan evaluasi geodesity untuk menentukan tema geopark di Geopark Nasional Karangsabung, Karangbolong, Kebumen, Indonesia. Dapat kita lihat juga sih kalau referensinya dari Ansori C. Setiawan, N.I. Warmada IW pada tahun 2022 dengan judulnya yang ini, volumenya 10, halamannya 1 sampai 15, serta linknya itu di artikel Scans Directnya tuh ini. Kalau yang ke-13 itu mengenai Indonesia sebagai negeri kesejahteraan hukum basis perspektif transdental dengan abstrak yang atas itu, dan referensinya yang ini.
Yang ke-14 itu sendiri mengenai financial inclusion, economic growth, and property allocation evidence from experience Indonesia. Abstraknya sedikit. Referensinya yang atas. Maaf teman-teman ya. Saya ambil casan dulu buat ngecas laptopnya. Laptopnya mau habis lagi. Kembali lagi, maaf ya. Masuk nggak? Masuk. Yang ke-15 ya. Yang ke-15 itu making illegality visible, the governance dilemmas created by visualizing illegal palm oil plantation in Central Kalimantan di Indonesia. Goyang. Nah, kali ini tuh menjelaskan mengenai membuat ilegalitas lihat dilema tata kelola dan terciptanya dengan memvisualisasikan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kalimantan Tengah, Indonesia. Ini sendiri abstraknya lumayan panjang, dengan referensinya itu penulisnya Bu Astuti beserta teman-temannya, judulnya ini, lalu diterbitkan oleh penerbitnya itu Land Use Policy, ini volumenya, halaman artikelnya, dan link dari artikel itu. Yang ke-16 ya, yang ke-16 itu mengenai apa ya? Mengenai evaluasi uji kompetensi keahlian otomotif melalui model diskontinuitas dan manajemen uji kompetensi SMK di Jawa Tengah, Indonesia. Dapat kita lihat abstraknya, lumayan panjang, dengan referensinya itu penulisnya Abdurrahman dan temannya P. Muryanto pada tahun 2022. Nah, kalau ini sih penulisnya cuma 2, judulnya ini. Lagi-lagi penerbitnya Helion ya, terkenal dengan volume 8 yang ininya apa sih? Halaman dan linknya yang kalau yang ke-17 itu mengenai dampak sosial ekonomi dan keberlanjutan pertambangan, studi kasus sejarah pertambangan timah di Pulau Singkep, Indonesia. Yang bahasa Inggrisnya itu Socio-Economic Impacts and Sustainability of Mining, a case study of the historical mining in Singkep, Island, Indonesia. Nah, ini abstraknya. Lalu referensinya itu ditulis oleh Sahrir R, Wolfe, Diallo P pada tahun 2020 dengan judulnya ini. Lalu abstraknya ini sih namanya penerbit The Extractive Industries and Society. Halamannya 1525 sampai 1533. Ini linknya. Oke. Lanjut ke 18 itu Indonesia Post Migrant Workers a Challenge Problem for Human Security. Nah, ini menjelaskan mengenai pekerja pasca migran Indonesia, masalah yang menentang bagi keamanan manusia. Ini abstraknya, lalu referensinya. Referensi abstrak dahulu, baru referensi. Kalau yang ke-19 itu mengenai dampak elektrifikasi jaringan desa berbasis energi terbarukan terhadap pengentasan kemiskinan di daerah terpencil kasus di Indonesia. Oke, dengan abstraknya dulu yang di atas, lalu ini referensinya dari penulis yang sudah saya sebutkan tadi, tahun terbit, judulnya, lalu penerbitnya sendiri, lalu volume, terus itu dari halaman sampai ke linknya. Ingat-ingat ya, kalau yang ke-20 itu, nah lanjut ke 20. Mengenai perilaku pengembang dalam penyediaan infrastruktur lokal di Indonesia, implikasinya terhadap kebijakan. Nah, ini sendiri sih cukup sedikit ya, nggak banyak sih abstraknya. Dengan referensinya itu
Penulisnya Mariati S, Siti H.A.N, Afriana A, dan teman-temannya pada tahun 2021. Diterbitkan itu oleh Implication for Policy Utilities Policy pada volume 70, ini halamannya dan titelnya yang biru. Yang ke-21 itu mengenai pengungkapan HIV, stigma, dan stres berdampak pada kualitas hidup ibu rumah tangga dengan HIV di Kupang, Indonesia, studi Potong Lintang. Oke. Ini abstraknya itu dan ini referensinya. Kalau yang kedua-dua itu mengenai just transition, temanya itu just transition towards a bioeconomy for dimension in Brazil, India, and Indonesia. Nah, itu pengaruh hanya transaksi menuju bioekonomi 4 dimensi di Brasil, India, dan Indonesia. Kayaknya itu ini menjelaskan mengenai bioekonomi ya, transformasinya. Seperti fosil dan yang lain-lain. Ini referensinya. Kalau yang ke-23 itu mengenai pengaruh kemiskinan pada pedagang kaki lima melalui mediasi beruntun dari pendidikan, imigrasi, dan pengangguran. Referensinya ini. Kalau yang ke-24 itu mengenai comparative advantage and equity on unemployment. Mengenai keunggulan komparatif dan pengangguran equilibrium. Masih dengan referensinya setelah abstrak. Lalu yang ke-25 itu dari era pasca perang hingga intervensi Cina yang insentif, rezim ekstraktif, dan yang beraneka ragam di Filipina dan Indonesia. Artikelnya. Yang ke-26 itu, judulnya itu Household Financial Vulnerability in Indonesia, Measurement and Determinants. Kalau dilihat dari artinya sih mengenai ketentuan keuangan rumah tangga di Indonesia, pengukuran dan determinannya. Mengenai rumah tangga itu seperti mikroekonomi ya, keuangan rumah tangga Indonesia. Referensinya itu Nur Hijayati, S. Purwoko, AB, Werdaniansi, dan teman-temannya. Kalau yang ke-27 itu mengenai keraguan-keraguan orang tua terhadap vaksinasi Indonesia, studi Potong Lintang Indonesia. Seperti biasa, abstrak dahulu baru referensinya. Kalau kecepatan bisa langsung di-pause aja sih. Lalu yang ke-28 mengenai dari era pasca perang hingga intervensi di Cina. Yang ke-29 itu mengenai kinerja efisiensi biaya bank-bank Indonesia selama periode pemulihan. Analisis Collateral Monitor O. Ini mengenai apa sih cara efisiensi bagaimana bank-bank Indonesia itu dapat terjadi pemulihan, mungkin pasca terjadinya itu terpuruk ya pada saat itu bank. Kalau yang ke-30 itu predator dan kualitas hidup terkait kesehatan dalam bentuk-bentuk pendek 36 untuk pasien tuberkulosis yang resistan terhadap obat di Jambi, Indonesia Studi Kasus Kontrol. Nah, ini pas banget ya. Nggak nyangka sih aku tadi dapat, kalau nyari tadi ada dari Jambi. Nah, kan aku orang Jambi dan sekolah Jambi. Pas banget sih. Nah, ini referensinya situ dari Izhar MD nih. Orang Jambi sepertinya, Marta B. Hidayati dan teman-temannya yang lain pada tahun 2021 terbitnya dengan volume 12. Halaman 2213 sampai 3984. Kalau yang ke-30 berapa ini? 31. Upah minimum ekspor dan kinerja perusahaan bukti dari Indonesia. The Minimum Wage Export and Firm Performance Evidence from Indonesia. Ya. Sosiodemografi, kalau yang 32, Inequalities in Security Smoking Indonesia pada tahun 2007 sampai 2014. Itu sih yang ini keberapa sih? Yang ke-232. Referensinya. Kalau yang ketiga-tiga itu mengenai variasi geografis dan musim tidur yang dilaporkan orang tua di antara anak-anak perbandingkan antara Belanda, Armenia, dan Indonesia. Dengan biasa, referensinya itu dari penulis sendiri, dari tahun, dari judul, dari penerbit, dari
tahun ini apa sih? Kok dulu? Dari volume, dari pengambilan artikel tersebut, halaman berapa, sampai ke linknya. Kalau 34 itu mengenai jalur-jalur pasien dan keterlambatan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis di lingkungan dan kekuatan Indonesia. Abstraknya dan referensinya. Kalau yang ke-35 itu mengenai apa sih? Indonesia dalam sorotan memerangi korupsi melalui tata kelola yang memungkinkan TIK, teknologi informatika komputer. Dengan referensinya oleh penulis Sabani bersama teman-temannya, diterbitkan pada tahun 2019. Judulnya Indonesia in the Spotlight Combating Corruption Through IHD Enabled Governance Project dengan penerbit Prosedia Computer Science. Kalau 36 itu mengenai apa sih? Analisis tantangan biaya dan alternatif tata kelola restorasi gambut di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan terkenal dengan gambutnya sih, tanah gambutnya. Jadi ada artikelnya loh. Ini referensinya itu sendiri. Lihat. Lalu kalau ke-37 itu membandingkan dampak investasi ke energi fosil dan energi terbarukan di Indonesia. Nah, kalau referensinya yang ke-38 ya, 38 keyakinan konsumen dan pengeluaran konsumsi Indonesia. Nah, ini mengenai ekonomi juga sih. Ini abstraknya, apa sih? 2 confidence levels, consumer dan company. Referensinya itu dari M. Juhro S. N 2020 dan consumers dengan judul Consumer Confidence and Consumption Expenditure Indonesia. Kalau yang 39 itu mengenai kemajuan adopsi kebijakan bebas rokok di tingkat kabupaten Indonesia. Dengan referensi di atas. Kalau yang 40 lagi ya, tinggal 10 lagi nih. Perkembangan keuangan, kualitas pengangguran dan dinamika sektoral. Kalau yang ke-40 itu perkembangan keuangan 40 sudah ya, 41 lagi nih. Does the stock market really cost complement? Tantanya across country analysis. Nah, ini tuh apakah pasar saham benar-benar menyebabkan pengangguran? Analisis lintas negara. Nah, bagaimana sih menurut teman-teman apakah pasar modal itu memang menyebabkan pengangguran ya? Yuk, dapat dilihat di artikel ini loh. Referensinya itu dari orang Cina nih. Peng Fan Wei tahun 2018 dengan tema yang di atas. Lalu penerbitnya itu The North American Journal of Economics and Finance. Kalau 42 itu penyakit kronis orang tua dan pendidikan anak, bukti dari anak-anak di Indonesia. Ini referensinya. Kalau yang ke-43 itu mengenai hidup di tepian mengidentifikasi tantangan perluasan pelabuhan bagi masyarakat di lokal di negara berkembang. Kasus Jakarta Indonesia. Nah, kasusnya itu diambil di Jakarta di Indonesia. Lalu referensinya itu dari Delphin, Busquets M, Sanford R dan temannya pada tahun 2019. Volumenya 171, halaman 119 sampai 130. Nah, ini link itu sendiri ya. Kalau yang ke-44 itu 44 mengenai ekonomi hijau berpadu dengan ekonomi politik. Oke, mantap juga sih. Mengenai penghijauan, Aceh Green. Kalau yang 45 itu mengenai dinamika di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, buku dari Indonesia. 45 itu mengenai dinamika di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, buku dari Indonesia. Referensinya Subhamani S, Mitra S, Sambamurti. 46 itu arsitektur sistem SOA untuk pendidikan modern international di Indonesia. Kalau yang ke-46 itu mengenai apa nih? Arsitektur sistem doa, benar sih, 47 lagi. Salfok ini referensinya nih dari saudara Fajar AN beserta teman-temannya pada tahun 2018 dengan judul yang di atas. Lalu nih penerbitnya itu Prosedia Komputer ya.
pada volumenya 135, halaman 35 sampai 360, 354 sampai 360. 47 itu memperbaiki kondisi hidup para pengungsi, tinjauan skema pembagian manfaat bukti untuk perpindahan pemukiman kembali yang diindikasi pembangunan di DIDR di perkotaan Jakarta, Indonesia. Nah, kalau referensinya itu dari Soliha PI, CNS 2020, Improving Living Condition, Disbalance, a Review of the Evidence Benefit. 48 itu dari mengenai pengaruh perubahan kepemilikan terhadap kinerja bank dan eksposur risiko. Ini menarik sih judulnya. Lalu referensinya dari Sahaban M. James juga, James dan GA. Tadi ketemu nggak sih Sahaban M? Banyak juga dia menerbitkan artikel, maksudnya menulis artikel ya. Yang ke-49, strategis mata pencarian setelah tsunami Samudra Hindia 2004 di Banda Aceh, Indonesia. Nah, dengan judul Livelihood Strategies After the 2004 2004 Indian Ocean Tsunami in Banda Aceh, Indonesia. Dan yang terakhir itu, Economic Underpinnings of Violent Extremes, a Cross-Country Exploration of Rapid Survey Data. Nah, kalau di sini tuh menjelaskan mengenai dasar-dasar ekonomi dari ekstremensi kekerasan eksplorasi lintas negara dari kata survei berulang. Dengan referensinya dari M. Vijaya R, Willen A, Catherine G, dan teman-temannya pada tahun 2018. Dengan judul yang seperti di atas, diterbitkan oleh World Development pada volume 109 halaman 401 sampai 412 dengan tema yang dengan link ini. Terima kasih. Itulah review dari 50 artikel yang saya cari di Science Direct. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.